ya, zaman dulu sebutannya bule itu dioles pakai minyak cengkeh. Minyak cengkeh beda ke punggung. Nah setelah dioles ternyata loh kok ternyata bagus cengkeh ini. Nah terus kemudian beliau ngunyah cengkeh dengan cara apa Bapak Ibu? Kita punya budaya asli namanya nginang atau ngunyah sirih. Nah nginangnya itu ditambahin cengkeh. Terbayang Bapak Ibu mungkin ada yang pernah gigit cengkeh atau ngunyah cengkeh? Pedes juga. Ya, pedes betul, pedes, strong, ya. Artinya tidak bersahabat di mulut. Nastar atau banyak ya. Iya, itu topping ini Ya. Nah terus kemudian Bapak Ibu akhirnya beliau coba dengan cara lain. Dengan cara apa? Dulu sudah ada namanya udut. Ya, udutnya itu ditambahin sama cengkeh itu, terus kemudian dibungkus pakai kelopet. Dulu bungkusnya pakai kelopet, dililit pakai kelopet jagung. Terus dibakar di sak itu ada suaranya kretek itu disebutnya kretek. Nah akhirnya kretek ini populer Bapak Ibu. Nah dulu Pak Haji Jamari juga sempat menjual, jualannya itu tanpa merek, hanya dijual per 10 batang itu diikat, digendeli. Nah terus kemudian dijajakan. Nah dulu kretek itu dijual itu secara bukan apa ya Bapak Ibu, bukan sebagai ikon utama, ya bukan komoditi utama untuk penjualan, tetapi sebagai cangkingan. Ibarat jualan batik sambil bawa kretek, jualan apa sambil bawa kretek. Nah seperti halnya ini. Nah akhirnya kretek itu kan terkenal ya. Nah akhirnya banyak orang-orang yang coba mengindustrikan. Nah salah satunya adalah Pak Niti Semito ini. Ya Pak Niti Semito ini mulai 1906 Bapak Ibu, Hindia Belanda, kita belum merdeka. Nah dulu berawal dari Pak Niti Semito adalah seorang wirausahawan yang sangat gigih sekali ya. Pernah itu merantau ke Malang Pak, zaman dia masih muda. Saat itu merantau ke Malang hanya bisa ditempuh dengan berkuda atau jalan kaki. Bapak Ibu ya bayangkan gitu. Nah terus saat itu kesana untuk apa? Untuk bisnis konveksi, jadi buruh konveksi. Nah akhirnya setelah itu beliau rasa belum puas dengan hasilnya, beliau pulang ke Kudus untuk apa? Jualan minyak ini kelapa untuk penerangan. Dulu kan belum ada listrik, tapi ternyata meleset karena orang-orang ini suka bikin sendiri daripada beli. Ya, terus kemudian ganti banting setir lagi, jual beli kerbau. Kenapa kerbau? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Kenapa kerbau? Karena di Kudus kita tidak menyembelih sapi Bapak Ibu ya. Di Kudus ini dulu Pak Niti Semito juragan kebo. Nah pernah ditipu bangkrut habis-habisan. Banting setir lagi jadi kusir delman. Ya saat jadi kusir delman itu beliau sambil bawa tembakau. Nah beliau ini ketika siang sering istirahat di sebuah warung. Itu warungnya Mbok Nasila. Nah lama-lama nih centok Bapak Ibu memperistri Mbok Nasila. Nah setelah menikah dengan Mbok Nasila inilah Pak Niti Semito mulai bisnis kretek yang awalnya ibaratnya sebatang dua batang diinting sendiri sama istrinya. Terus beliau akhirnya punya 2 putri namanya Nafiah dan Nahari. Nah itu juga sambil jualan keliling beliau Nafiah Nahari sambil jualan gorengan sambil bawa kretek. Nah seperti itu. Tapi beliau ini sangat gigih, beliau usahawan jati Bapak Ibu ya. Nah setiap ada kritik, ada saran itu justru menjadi pecutan semangat untuk beliau. Nah terus kemudian akhirnya sampai di titik puncak beliau mampu mempekerjakan 15.000 orang. Padahal kita belum merdeka Bapak Ibu. Ya belum merdeka, beliau sudah punya karyawan belasan ribu orang. Nah terus akhirnya dulu kan pekerjanya masih abon, namanya pengabon atau dikerjakan di rumah. Ambil bahan baku, tembakau, cengkeh dibawa pulang dikerjakan di rumah. Itu namanya sistem abon. Tapi abon ini ada kelemahan, banyak abon-abon yang curang, artinya komposisinya ya agar dia punya keuntungan lebih. Tapi itu artinya tak tandus dan Niti Semito memutuskan untuk membangun sebuah pabrik ya di Desa Jati. Ini ada ruangan yang dipakai untuk menyimpan koleksi dari Niti Semito Bapak Ibu. Nah, ruangan ini hibah dari keluarga beliau, ya. Nah, ini ada surat-surat perusahaan Tempo dulu yang ditulis pada tahun 34. Ya, masih utuh, Ibu. Tahun 34 ya. Terus kalau yang ini tahun 47. Sudah pakai ketikan, enggak urusan tangan. Sudah ketikan. Tuh, nah itu mesin ketiknya Bu yang dulu dipakai.
Ya, dengan model seperti itu. Nah ini juga amplopnya desainnya juga sudah seperti ini. Terus ini ada Flowey, ini yang cukup menarik. Flowey ini apa? Flowey itu serapan tinta. Sebelum kita nulis, pulpennya tuh diserapin dulu biar nggak luber. Baru buat nulis. Nah di sini ada tulisannya minumlah selalu. Maksudnya apa sih minumlah selalu? Minumlah selalu cap kretek cap gal 3. Biasanya kalau ngopi kan sambil rokok ya. Nah jadi itu menjadi apa ya, sebagai ini juga apa jargonnya beliau, minumlah selalu kretek cap gal 3 gitu. Ini dulu diperuntukkan untuk kedua putrinya namanya Nafiah Dahlan-Hari. Posisinya ada di seberang kanan dan kirinya sungai. Oke. Nah ini ada rumah induk di depan. Ada balkon, kanan kiri, kamar 1, kamar 2, belakang ada balkon lagi, ada taman kecil, terus ada pavilion di belakangnya. Pavilion itu tempat untuk menginap tamu-tamu dari Belanda dan orang-orang keraton seperti itu. Kemudian untuk bangunan yang samping itu untuk dapur dan juga ruang makan. Nah, terus kemudian ini salah satu koleksi mobil beliau. Kenapa? Karena beliau ini dulu pernah mengikuti kontes mobil internasional. Kita belum merdeka, beliau seorang pribumi, tapi bisa selevel dengan negara-negara lain. Ini loh aku, ya hidup di negara jajahan, tapi aku bisa selevel dengan kalian, gitu ya. Nah, Sekarang pabrik rokoknya Iya. siapa Mbak? sekarang udah nggak ada kok. Terakhir tahun 53. Ya itu ya nggak diteruskan jadi. Sempat diteruskan, cuma tidak bisa semoncer. Yang keluarganya penerus nggak ada yang teruskan ya Mbak? Jangan rokok praktek itu nggak ada. Pak siapa? Tutup yang Oh. ya. Sempat diteruskan putranya namanya Sumajini Tismito, tapi karena keadaan ekonomi saat itu, keadaan negara, juga ada faktor keluarga juga dan banyak faktornya Bapak Ibu. Ya karena di masa Jepang itu habis-habisan. Ya. Nah ini peralatan-peralatan tempo dulu yang pernah dipakai di pabrik-pabrik ya. Ada rajang cengkeh, ini buat tembakau, terus ini buat hancurin tembakau. Jadi tembakau itu prosesnya panjang, setelah di slicing atau dirajang itu terus kemudian dijemur. Setelah dijemur nanti dimasukkan ke gudang minimal 2 tahun penyimpanan. Ya dari kayu Bu. Nah setelah keluar dari gudang nanti baru dihancurkan pakai ini, nanti jadinya kayak pantai. Namanya jumlahnya besar. Ini dulu hibah dari Delima. Pabrik rokok Delima. Mana itu daerah mana itu? Daerah Kudus sendiri. Oh, daerah Kudus sendiri. Jadi, Oh. Kudus Bapak. Luar biasa. Ya, ini mereknya Fairbank, buatan Kanada. Oh, buatan Kanada ya, Betul, dari buatan luar. Kanada, betul. Oh, Nah, ini tahun pembuatan tahun berapa ini pengeluaran? ini keluaran kisaran mungkin saja taksiran kami karena tidak ada data. Kita tidak menemukan data di sini. Cuma taksirannya di tahun 1930-an. Oh, kira-kira ya segitu ya. Nah, tembakau ini bukan tanaman asli Indonesia, melainkan dari Amerika Latin ya, yang saat itu dibawa oleh Spanyol menuju ke Pulau Rempah sebenarnya. Nah, dalam ekspedisi perlayaran mencari Pulau Rempah, nah dikiranya sudah sampai di sini di Asia. Ternyata beliau mendaratnya justru di Amerika Latin ini. Dijajah berbagai negara ya. Bahkan Spanyol mau melepas Pulau Rempah itu asal diganti dengan uang 350.000 dukat saat itu. Nah, cengkeh ini atau Pulau Rempah itu akhirnya jatuh ke Portugis ya. Portugis, nah terus kemudian cengkeh ini di era Portugis pernah dihargai setara dengan emas. 1 kilo cengkeh sama dengan 1 kilo emas. Dan semuatan kecil dalam kapal ya cengkeh itu bisa membiayai untuk mengelilingi bumi Bapak Ibu. Oh, berarti cengkeh itu termasuk cikal bakal juga ya? Iya. Oh, rempah-rempah ya? Rempah-rempah, ya. Saat itu ekspedisi utama adalah cengkeh dan pala. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Baru tahu ini. Iya, terus kemudian cengkeh itu jadi komoditi utama di dalam kretek selain tembakau ya, tembakau dan cengkeh. Dan di era itu di Portugis itu pernah mengambil bibitnya dan ditanam di Zanzibar, di Tanzania, Afrika. Oh. Nah itu ternyata hasilnya lebih bagus Bapak Ibu. Iya, iya, iya. Ya, cengkehnya lebih besar-besar ya, lebih cocok untuk industri kretek. Nah, pernah ya di tahun itu 1930-an itu kita industri di Kudus Bapak Ibu itu pernah mengimpor cengkeh dari Zanzibar. Buktinya apa? Kita punya stasiun
ya, yang sekarang sudah tidak aktif lagi. Nah, stasiun itulah saksi bisu di mana dulu cengkeh-cengkeh berdatangan dari Zanzibar. Biar rasa Pelengkap ini rasanya. ya pelengkap rasanya. Biar lebih apa ya Pak, ibaratnya lebih enak gitu aromanya. Nah, terus kemudian kalau ini klopot tahu, kulit jagung. Kulit jagung. Ya, yang dulu untuk melinting kretek. Nah, klopot ini prosesnya juga panjang karena harus dibesut satu-satu. Menggunakan tungku kecil ini disetrika satu-satu biar dia lurus dan juga menghilangkan bulu-bulu halusnya. Iya. Nah, jadi prosesnya panjang Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru bisa buat ngelinting. Dan Wah, ini itu juga sebelum ada kertas atau gimana ya? sebelum ada kertas. Sebelum ada kertas, Ya, ya? ada kertas itu mulai 1920-an. Nah, Iya. ini namanya papir atau kertas sigaret dan akhirnya melahirkan sebuah tools tradisional ya, alat giling atau alat linting sebutannya. Sampai sekarang pun masih digunakan yang ini Pak, mirip yang ini. Nah, kalau yang ini yang tempo dulu di tahun 30-an. Nah, terus kemudian selanjutnya di tahun 1974 mulai ada mesin, mulai menggunakan filter. Ya, busa filter itu Pak yang di ujung. Nah, mulai mengenal itu. Nah, ini juga packagingnya dulu masih Oh, filter tahun-tahun berapa? 74. 74 ya? 74 baru ada filter. Pertama kali yang pakai filter itu BAT Pak, British American Tobacco. Oh iya. Ya, terus baru disusul di perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, yang sudah tidak ada itu yang sebelah sana Pak, TRT, mungkin Bapak masih ingat dulu kalau mau buka rokok ada pitanya merah. Iya. Oh, Sekarang kan udah tidak ada gitu. Karena bening. Sekarang bening betul. Kenapa ya? Belakang Ramayana itu sudah tutup tapi fisik pabriknya masih lengkap, masih ada. Nah, terus kemudian ini yang unik, warungnya sampai sekarang juga masih ada Pak. Warung nasi kalau pagi ini juga masih ada loh. Nah, terus di sekitaran pabriknya tuh beda. ya ini di belakang Ramayana, dekat alun-alun Pak. Nah, terus kalau ini beraknya Noyorono, sampai sekarang Noyorono masih ada dan satu perusahaan di Kudus yang ada sejenis brandnya sampai sekarang. Ini hanya sebagian kecil saja. Kenapa? Sebelum Jepang banyak sekali Bapak Ibu. Tapi di era Jepang ini mulai banyak pabrik-pabrik yang disita, dijarah, bahkan Niti Semito punya 100 unit mobil operasional itu juga ya dirampas Jepang. Pabriknya buat mes tentara Jepang. Ya, ada pabrik-pabrik yang dibakar juga, termasuk punya yang saya dulu. Ya, itu juga dibakar oleh Jepang di tahun 30-an ya. Di Jepang awal tahun 40-an karena beroperasi hanya sedikit. Nah, terus kemudian ini yang pertama Niti Semito 1906, terus kemudian Mbak Atmowijoyo. Ini setelah Niti Semito 1910, Shanghai 12 ya. Mbak Atmowijoyo ini punya 7 putra putri, semuanya juga perusahaan kretek, mendirikan masing-masing. Ya, mereka adalah Sirin Atmo dengan merek Garbis dan Manggis. Terus kemudian ada Pak Ashadi dengan Delimanya. Nah, terus ini Kojisong ini Noyorono. Nah, Mbak Musla itu pabriknya juga besar. Dulu sampai didatangi Gubernur Jenderal Gun Saikan. Nah, terus Pak Ahya berbesaran dengan Pak Niti Semito. Pak Aliasi Nuwun Sewu. Beliau ini jiwa nasionalisme sangat tinggi, pernah membuat slogan buktikan kebangsaanmu. Dan Nuwun Sewu, beliau kapundhutnya di kursi setrum Jepang. Karena hukuman Jepang Bapak Ibu. Ya, jiwa nasionalisme sangat tinggi. Nah, dulu Pak Bu, para pendiri perusahaan inilah mereka juga seorang pahlawan karena dari mereka juga ada dana yang diberikan untuk kemerdekaan dan ada satu juga perusahaan namanya Sabuk PS Sabuk, pabrik rokok Sabuk. Nah, itu pemiliknya Benur Hamid, itu juga seorang pahlawan juga. Nah, dulu serangan 1 Maret yang sekarang monumennya ada di Jogja itu dananya dari situ, dari pabrik rokok Sabuk ya, yang mengutus langsung Jenderal Sudirman saat itu. Dulu perusahaan petasan Bupati Pak, pabrik petasan terbakar, terus akhirnya tidak berjudes mendirikan pabrik rokok, membeli NV Murup. NV Murup mau bangkrut dibeli oleh Owiguan, terus didirikan, terus diberi merek Jarum. Nah, jarum ini terinspirasi dari bukan jarum buat nyulam atau tapi jarum alat musik putar itu Pak zaman dulu, gramofon. Nah, merchandise yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu ya, merchandise yang dari Jepang, sampai dari Jepang. Nah, ini t-shirtnya, wah isi mewah sekali Bu saat itu.
Ya. Tutup Baltika ya. Dari Baltika betul. Nah ini lapaknya ada 2 lekukan, sebelahnya nanti untuk makanan kecil. Zaman dulu malah masih ada 2 lepek gitu ya sekalian. Sekarang kan visinya terpisah, visi sendiri. Nah terus kalau itu Bapak Ibu, itu adalah pesawat Fokker yang dulu disewa oleh panitia Semita untuk menyebarkan brosur dari atas langit ke daerah Jakarta dan sekitarnya. Nah saya jadi ingat, oh mulane aku dulu waktu kecil kalau ada pesawat itu, wah pesawat tiba di duit gitu ya Bapak Ibu ya. Nah karena memang dulu pesawat itu kan bagi-bagiin brosur entah apa kayak gitu. Dan kalau kita menelaah ke belakang, kalau kita melihat ke belakang, berapa sih pesawat yang melintas di langit Indonesia kala itu? Kan bisa dihitung ya. Artinya tidak sebanyak sekarang. Dan mungkin saat itu ketika ada pesawat lewat, apalagi bagi-bagikan brosur, itu kan menjadi pusat perhatian masyarakat. Akhirnya Baltika booming seperti itu. Dulu sewanya itu 2.500 gulden saat itu. Oh dulu belum ada sablon gini. Bungkusnya panitia Semita itu disablonke di Jepang Bu. Karena di sana sudah ada percetakan embos, di sini belum ada. Jadi kalau nggak embos berarti palsu. Terus saya kalau mungkin kardus susu sekarang kan misalnya mereknya apa itu kan dia lebih menonjol tulisannya, nah gitu. Timbul gitu. Nah ini punyanya Delima, contohnya dari angin-angin. Itu kaca patri itu ketika nanti terkena cahaya sinar matahari, dia akan memantulkan cahaya warna-warni itu ke dalam rumah, ke lantai. Kualitasnya mau patri, artinya ini tahun 8 ini kisaran tahun 80-an itu ditujukan kepada negara, untuk tamu negara, untuk acara-acara negara. Ini yang sekarang masih ada Masih ada Pak? Ya. dan diproduksi. Diproduksi ya. Jadi di Kudus itu ada namanya lingkungan industri kecil Bapak yang disediakan pemerintah untuk pabrik kecil yang ingin memproduksi, karena syarat untuk mendirikan pabrik rokok sekarang itu kan minimal harus punya 400 meter Lahan. lahan atau bibit. Monggo, Ibu. Nah, mohon maaf ini karena lemnya pas habis Pak nggih, Ibu. Jadi ini tanpa lem. Ini ibaratnya kita mekanismenya aja, memahami mekanismenya aja, penggunaannya. Bisa saya contohkan dulu Pak. Agak-agak jauh udah Bapak. Ya, Bisa saya silakan. contohkan dulu. Ini nanti kita ambil sejumput aja Pak segini, kira-kira. Kita urai dari ujung ke ujung, terus kita agak tekan-tekan masukin ke hole-nya Pak. Gitu ya. seperti itu. Harus ditekan keras Ya, gitu ya Bapak. betul, biar dia memadat. Mohon maaf, ini itu sebenarnya tembakaunya bukan tembakau konsumsi. Iya, Ini untuk tembakau latihan campuran. aja. Ya, untuk latihan aja seperti iya. itu. Ini, nah nanti kita siapin kertasnya. Kertasnya nanti digaris ini Pak. Dia Oh, harus gitu. lurus. Harus. Jadi cara pegangnya kita terus di giniin, bukan ngeten, Oh, tapi iya. kita agak di Agak nyerong gitu ya. lurus ngeten, bukan tidur. Ini kita pegang terus, yang bawah kita terus turun ke bawah, jempolnya juga ngikutin atasnya. Jadi kita pegang, jangan dibiarin. Tuh. Oh, gitu. Terus lemnya Nah, ini agak oh, ini tanpa lem. Nanti terus dibatili Pak, batili itu motong ujung-ujungnya. Oke, siap. Di foto aja yang ini. Kita walaupun ada ini tapi tetap 18 Pak. Untuk anak-anak belum bisa ini. Iya, karena kan memang ini masih untuk 18 buat Iya. ya. Sudah sampai situ. Ini yang kuning. Ini aku ya. Harus bersih. Pegangnya pakai seperti itu. Ya, diserapi dulu. Ya.
bagus sini ya. Iya, ini ditarik dulu ya. Iya. Pas ya, Bu. Terus langsung ditarik, jangan dilepas ya. Ya terus. Oh, aduh. Jadi waktu itu gini bisa main sampai 6 batang loh.